bertumbuh dengan iman, menjadi pintar dan hebat. Yuk belajar firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Kak Lika dan juga adik-adik, bagaimana kalau sekarang kita main tebak-tebakan lagu rohani? Seru tuh. Ayo. Setuju? Oke, setuju. kalau begitu tunggu sebentar. Saya keluarin dulu handphonenya. Wah, udah siap semuanya? Ya. Kita play ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan. Ayo adik-adik, yang tahu lagunya boleh angkat tangan. Judulnya apa? Tahu nggak nih? Kayaknya ini kan lagu jadul ya, agak lama. Aku yakin kayaknya adik-adik kurang familiar. Tapi aku tahu judulnya. Tahu? Iya, kan kasih sukacita, damai sejahtera. Berarti judulnya di depan kali ya. Kasih sukacita ini mengajarkan tentang buah roh. Wah, bagus sekali, bener. Lagu ini sangat penting untuk kita hafalkan ya. Oke, lanjut ke lagu berikutnya. Oke. Sebentar ya, kok tadi dimasukin handphonenya nih ya? Aduh. Coba, siap. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Siapa yang tahu lagunya? Angkat tangan, coba. Apa yang jahat. Aku. Kak Lika, coba. Apa? Mata Tuhan, mata Tuhan melihat. Oh, mata Tuhan melihat. Terus? Melihat apa? Ya melihat. Ini kan lagunya kayak ngajarin supaya kita selalu berbuat baik aja gitu. Wah, keren banget. Adik-adik juga pasti jawabannya bener ya. Sama seperti Kak Lika ya. Oke, sekarang kita coba putar lagu bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris? Coba Oke. ya. Amazing grace, how sweet the sound. Ada yang tahu? Kak Lika nih udah nyanyi nih, kayaknya aku tahu udah nih ya. Aku udah ikutin. Ini lagu pujian tuh dulu waktu kecil aku sering nyanyi. Tunggu. Judulnya? Kok ya Amazing Grace juga kali ya judulnya ya? Dalam bahasa bener Inggris, ya? kalau bahasa Indonesia tahu nggak? Amazing Grace berarti kan amazing kan? Amazing itu apa? Ajaib. Ajaib. Benar? Grace anugerah. Anugerah. Ajaib, benar, anugerah. Kak Elika ini luar biasa ya. Lagu ini menggambarkan anugerah Tuhan yang begitu besar buat kita. Ya. Nah, kalau pencipta lagunya, apakah Kak Elika tahu? Bu Guru. Bu Guru? Bukan. Lagunya terkenal, yang ciptain pasti terkenal juga kan ya adik-adik ya? Iya, pasti. Pasti. Itu kali ya yang pemusik pianis-pianis zaman dulu. Pianis-pianis zaman dulu. Siapa ini ya, namanya? Beethoven. Beethoven. Bukan. Mozart. Bukan. Siapa sih? Siapa penyanyi? Nggak tahu ya. Nyerah ya. Adik-adik, pencipta lagu Amazing Grace adalah seorang pria yang bernama John Newton. Dia adalah seorang kapten kapal budak Afrika. Hah? Kapten? Tapi kapal budak? Dia jual ini kali ya? Jual orang-orang budak kayak gitu ya? Di orang-orang Afrika gitu ya sebagai budak? Ya, benar sih. Namun hal ini berubah total setelah John Newton menghadapi badai yang begitu besar saat kapal mereka melintasi lautan Atlantika pada tahun 1748. Badai itu sangat besar. John Newton tuh sangat takut dan hampir kehilangan nyawanya. Dalam ketakutannya, John berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan akhirnya mereka bisa selamat. Untunglah. Setelah itu, John Newton bertobat dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Luar biasa. Akhirnya Tuhan tetap menjaga John dan teman-temannya ya sampai akhirnya bertobat seperti itu dari dosa-dosanya. Benar sekali. Setelah itu John Newton hidup sebagai hamba Tuhan di Inggris. Lalu terciptalah lagu Amazing Grace ini. Wah, keren ya adik-adik. Nah, pelajaran hari ini adalah tentang pertobatan. Kita langsung aja yuk ketemu sama teman-teman kita yang ada di sana. Ayo. Udah, langsung berangkat aja. Yuk. Memberi nasihat. 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai 14. Yang mulia Raja Daud, apa kabar?
Sudah lama sekali, Nabi Nathan. Tuanku Raja, saya punya sebuah cerita untuk Anda. Wah, apa itu? Ceritakanlah. Ada 2 orang di sebuah kota. Yang satu kaya dan yang lain miskin. Orang kaya itu memiliki banyak sekali domba dan ternak. Tetapi orang miskin itu hanya memiliki seekor domba betina yang masih kecil. Ia sangat mengasihi domba betina itu dan membesarkannya seperti anaknya sendiri. Makan bersamanya, minum bersamanya, dan tidur bersamanya. Lanjutkan. Suatu hari, orang kaya itu kedatangan seorang tamu dan ia tidak mau membawa domba atau ternaknya sendiri untuk menjamu tamunya. Sebagai gantinya, ia mengambil domba betina milik orang miskin yang hanya seekor itu, kemudian dimasak untuk tamunya. Orang kaya itu pantas mati seketika itu juga. Siapa yang melakukan hal itu harus membayarnya 4 kali lipat. Mengambil domba orang miskin itu tidak dapat diterima. Ya Raja, itulah engkau. Tuhan berfirman, Aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan aku telah melepaskan engkau dari tangan Saul. Tetapi engkau mengabaikan perintahku dan melakukan kejahatan. Engkau telah membunuh Uria, orang Het itu, dengan pedang dan mengambil istrinya. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena perbuatanmu ini, engkau telah sangat menista Tuhan. Anak yang lahir bagimu itu pasti akan mati. Aku telah berdosa ya Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak dapat menyembunyikan dosa saya. Saya sadar bahwa saya telah membiarkan Uria mati, bahwa saya telah mengambil istrinya. Tuhan, ampunilah dosa saya. Bagaimana ini? Raja kelihatannya sangat sedih dan sengsara. Iya, apa yang terjadi? Apakah kita harus bertanya kepada raja? Kau saja yang bertanya kepada raja. Ah, tidak, kamu saja. Aku takut dan sedih melihat raja seperti itu. Rajaku, apakah engkau baik-baik saja? Dosaku sangat besar. Aku telah berdosa kepada Allah, dan sekarang aku harus memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Biarkanlah saya sendiri. Saya mengerti, Rajaku. Kami izin keluar, Raja. Tuhan, aku mengakui dosaku. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, karena hatiku sangat sakit. Berikanlah di dalam diriku hati yang bersih, dan perbaruilah rohku dengan roh yang benar. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh kudus-Mu daripadaku. Sedih ya Pendeta Michael. Ketika kita mengetahui seorang raja seperti Daud pun bisa melukai hati Tuhan karena dosanya. Ya, perbuatan Daud yang telah merencanakan pembunuhan Uria, lalu mengambil istri Uria untuk menjadi istrinya, membuat Tuhan tuh gak senang dan kecewa. Kecewa pasti ya, tapi Tuhan tuh baik ya. Masih loh memperingatkan Daud, walaupun dengan keras ya, melalui Nabi Nathan. Akhirnya ya, Daud sadar dan bertobat. Betul, setelah Daud sadar akan dosa-dosanya, Daud tuh segera bersujud di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Iya, pasti gak mudah ya adik-adik. Berada di posisi Daud jadi berat. Tapi sebenarnya Daud tuh diampuni benar-benar gak ya oleh Tuhan? Tentu saja, Tuhan mengampuni Daud. Namun, ada akibat dari dosa yang Daud lakukan.
Daud mendapat hukuman atas dosanya seperti yang sudah dikatakan oleh Nabi Nathan. Benar-benar. Tapi raja seperti Daud pun tetap benar-benar menerima hukumannya nggak ya? Iya dong. Yang tidak boleh kita lupakan adalah meskipun kita diampuni oleh Tuhan, kita tentu harus memikul tanggung jawab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Iya ya. Jadi aku sadar nih sekarang, melalui kisah Daud hari ini, aku belajar betapa pentingnya bertobat dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Aku harap teman-teman juga memiliki hati yang tulus dan bertobat seperti Daud. Ya, benar sekali. Tuhan selalu mengampuni kita ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita ini harus selalu jujur kepada Tuhan tentang perasaan kita, tentang apa yang kita lakukan, tentang dosa-dosa kita. Aku rasa ya, cara terbaik untuk terhindar dari hal tersebut, ya tidak berbuat dosa. Betul, itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, jika ada adik-adik nih yang saat ini belum meminta ampun sama Tuhan, ayo. Segera sadar, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Benar. Ayo kita buat Tuhan selalu tersenyum ketika melihat ketaatan kita, ketekunan kita. Benar sekali. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Bertobat dan menyenangkan Tuhan.